Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 50. Eng Moi, tunggu. Bu Song berteriak lagi, hatinya tidak enak ketika ia melihat bayangan Eng lenyap ke dalam hutan. Songko, mari cepat, terdengar suara gadis itu menggema di dalam hutan. Bu Song sudah lelah sekali sekarang, namun ia memaksa kedua kakinya untuk berlari memasuki hutan agar jangan sampai kehilangan jejak kekasihnya. Akan tetapi terpaksa ia berhenti dan memandang ke kanan kiri dengan bingung. Hutan itu selain besar dan agak gelap, juga amat membingungkan keadaannya karena pohon-pohon besar itu berbaris rapi dan serupa benar keadaannya. Tak tampak bayangan Eng. Eng Moi, di mana kau? Teriaknya keras. Segera ia dibikin bingung oleh gema suaranya sendiri yang menjawab dari semua penjuru. Tiba-tiba ia mendengar desis dan ketika ia berdongak, seakan-akan copot jantungnya saking kaget dan ngeri melihat seekor ular yang besarnya melebihi pahanya dan panjang sekali bergantungan di atas pohon. Kepala ular itu bergantung ke bawah dan mendesis-desis, matanya yang merah memandang ke arahnya dengan bengis. Agaknya binatang ini terkejut dari tidurnya ketika ia berteriak keras tadi. Dengan tubuh menggigil Bu Song lari meninggalkan tempat itu, memasuki hutan lebih dalam lagi. Eng Moi. Ia berteriak lagi beberapa kali karena ia benar-benar tidak tahu kejurusan mana gadis itu lari. Songko. Tiba-tiba terdengar gema suara Eng dari jauh sekali, dari arah timur sebelah dalam hutan itu. Bu Song terkejut, dan juga girang. Cepat ia lari mendaki bagian yang tinggi dari hutan itu, tidak peduli lagi akan kelelahan kakinya sambil memanggil-manggil nama Eng. Akan tetapi gadis itu tidak terdengar menjawabnya lagi dan selagi hatinya mulai gelisah ketika ia berlari memandang ke kanan kiri dan depan, mendadak terdengar jerit suara Eng. Jerit gadis itu membayangkan ketakutan hebat, maka Bu Song cepat lari ke jurusan itu, ke pinggir hutan yang dekat dengan pendakian ke puncak yang merupakan batu-batu karang yang runcing dan bertumpuk-tumpuk. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Bu Song ketika melihat kekasihnya itu sedang bertempur melawan seekor binatang mirip monyet yang besar dan kuat. Rambut Eng awut-awutan, sebagian pakaiannya ada yang robek, bahkan lengan kirinya berdarah, agaknya kena cakar kuku binatang itu yang panjang-panjang. Gadis itu kelihatan lemah dan lelah. Melihat betapa dua ekor binatang semacam itu telah menggeletak di atas tanah, Bu Song dapat menduga bahwa tentu tadinya Eng dikeroyok tiga. Gadis kekasihnya yang perkasa itu agaknya telah merobohkan dua di antara mereka, akan tetapi kini yang paling besar dan kuat menandinginya dan Eng terdesak. Bukan main kuatnya binatang itu, karena beberapa kali tendangan kaki Eng seakan-akan tidak dirasainya. Eng Moi. Bu Song berseru keras dan dengan mata terbelalak ia menyerbu, lupa bahwa ia sama sekali tidak pernah berkelahi dan tidak tahu cara menggunakan kaki tangan yang baik dalam pertandingan. Pada saat itu, Eng sudah terhuyung ke belakang ketika binatang itu menerjang hendak mencengkeram dan menggigit. Sial baginya, kakinya menginjak lubang tersembunyi di bawah rumput. Tubuhnya terguling roboh. Bu Song melompat dan memukul binatang itu ketika melihat betapa binatang itu hendak menubruk Eng. Akan tetapi pukulannya mengenai tempat kosong. Ternyata binatang itu lincah sekali dan dapat mengelak dengan mudah sehingga Bu Song yang memukul dengan seluruh tenaganya, terhuyung ke depan dan pada saat itu tengkuknya dipukul keras sekali oleh tangan binatang itu, tangan yang berbulu dan besar serta berat. Bu Song merasa pandang matanya gelap dan ia roboh tertelungkup. Ia mendengar jerit Eng dan cepat ia melompat lagi sambil membalikkan tubuh. Kiranya Eng kini sudah tertawan binatang itu, dipanggul di pundak kiri dan melihat keadaan tubuh Eng yang lemas itu ia dapat menduga bahwa saking merasa ngeri dan takut, gadis itu telah pingsan. Binatang jahat, lepaskan dia. Bu Song dengan marah dan nekat mengejar dan menyerbu dari belakang, berniat hendak merampas tubuh Eng. Biarpun gerakan Bu Song kaku, namun pemuda ini pada dasarnya memiliki tenaga yang besar dan kuat. Sayang ia tak pernah belajar silat maka terjangannya itu pun kurang cepat dan biasa saja sehingga kembali binatang yang gesit itu mudah saja mengelak, bahkan kaki kanannya yang berkuku panjang itu berhasil mendupak dada Bu Song. Kuku jari kaki yang panjang itu merobek baju dan tendangannya cukup keras membuat tubuh Bu Song terguling-guling ke belakang. Namun Bu Song bertubuh kuat dan cepat ia sudah bangkit lagi meloncat ke depan dan menubruk dengan nekat.
Ia berhasil menangkap pundak kanan monyet besar itu dan langsung menjepit lehernya dalam usahanya mencegah si monyet melarikan Eng-eng. Monyet itu menggereng, meronta, namun aneh sekali, tanpa disadari oleh Busong sendiri, tenaganya terlalu besar untuk monyet itu yang tak mampu bergerak dalam jepitannya. Di luar kesadarannya, dalam keadaan penuh kekhawatiran dan kemarahan itu, tenaga sakti dalam tubuhnya yang memang telah terkumpul berkat latihan pernapasan dan siulian, kini bergerak tersalur ke lengannya sehingga jepitannya amat kuat. Sayang sekali bahwa Busong tak pernah mempelajari teori ilmu berkelahi maka ia tidak dapat melanjutkan perkembangannya. Kalau ia dapat sedikit saja bermain silat, tentu ia telah berhasil merobohkan binatang itu dan merampas Eng-eng. Kini dengan bingung ia hanya menarik-narik lengan Eng-eng dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya tetap menjepit leher monyet besar. Sebaliknya binatang itu adalah binatang yang mengandalkan hidupnya dengan kekerasan dan perkelahian. Maklum ia tidak dapat melepaskan diri dari jepitan yang amat kuat dan maklum pula bahwa lawannya ingin merampas wanita dalam panggulannya, ia sengaja melepaskan tubuh Eng-eng. Busong terkejut karena tiba-tiba tubuh Eng-eng dapat ia tarik sehingga hampir terbanting jatuh. Terpaksa ia melepaskan jepitan pada leher dan menerima tubuh Eng-eng. Siapa kira, monyet itu cerdik dan cepat sekali. Begitu lehernya dilepaskan, monyet itu membalik dan tiba-tiba Busong terpelanting karena perutnya dihantam sekerasnya dan di lain saat ketika tubuhnya terpelanting, Eng-eng telah berhasil diserobot kembali dan dipanggul terus dibawa lari. Binatang jahat, hendak lari kemana kau? Busong sudah bangkit lagi dan mengejar. Monyet itu ketakutan. Agaknya ia tahu bahwa lawannya amat kuat, dihantam sedemikian kerasnya tidak mampus bahkan mengejar lagi. Cepat monyet itu melompat-lompat dari batu ke batu naik ke puncak. Puncak api yang menakutkan. Sebagai seorang manusia, Busong yang tidak terlatih tentu saja payah mengejar seekor monyet yang mengambil jalan pendakian yang amat sukar itu. Namun Busong tidak gentar dan terus mengejar, walaupun ia mulai tertinggal jauh. Bukan main sukarnya perjalanan ke puncak, amat curam dan sekali saja kaki terpeleset, tentu tubuhnya akan melayang ke bawah ratusan meter dalamnya dan akan terbanting hancur di atas batu-batu karang di sebelah bawah. Kalau saja ia tidak sedang marah dan gelisah memikirkan nasib Eng-eng, agaknya biar Busong seorang pemberani pun akan ngeri kalau melihat ke bawah. Ia mengejar terus dan hanya beberapa belas meter lagi monyet itu tentu akan mencapai puncak. Binatang jahat, lepaskan dia, berkali-kali Busong berseru marah dan mempercepat pengejarannya. Tiba-tiba terdengar kelepak sayap dan tampaklah tubuh burung Raja Wali Hitam yang besar itu menyambar turun. Melihat burung itu, Busong cepat berseru, "Hek Tiauko, saudara Raja Wali Hitam, tolonglah Eng-eng. Hajar monyet busuk itu." Aneh sekali. Burung itu agaknya mengenal Busong yang telah menolong anaknya dan agaknya mengerti pula bahwa monyet itu musuh Busong. Ia menyambar ke bawah dan dengan kuku-kuku yang runcing mengerikan ia mencengkeram ke arah kepala monyet yang memanggul tubuh Eng-eng. Namun monyet itu pun bukan binatang sembarangan. Dengan geram marah monyet itu menggerakkan tangan kanannya menghantam. Burung Raja Wali menggerakkan sayapnya dan tubuhnya mumbul sedikit, mengelak hantaman monyet, kemudian mencengkeram lengan kanan monyet itu. Cekrak! Sekali kedua kaki Raja Wali bergerak, lengan monyet itu hancur, daging kulitnya robek-robek. Tulangnya patah-patah. Monyet itu memekik keras dan karena ia menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi lawan yang kuat itu, tanpa terasa lagi ia melemparkan tubuh Eng-eng dari pundaknya. Untung Busong sudah tiba di situ dan cepat pemuda ini menubruk Eng-eng dan mencegah tubuh gadis itu terguling ke dalam jurang. Karena tempat di situ amat berbahaya dan satu-satunya tempat yang agaknya dapat dipakai merawat Eng-eng yang masih pingsan hanya di puncak yang tinggal beberapa meter lagi, Busong memanggul tubuh Eng-eng dan merayap naik sambil jalan memutar, menjauhi tempat pertempuran. Agaknya pekik monyet tadi telah menarik datang kawan-kawannya karena dari atas puncak itu berloncatan banyak sekali monyet besar-besar seperti yang menculik Eng-eng. Namun monyet pertama begitu memekik, kepalanya sudah hancur dicengkeram Raja Wali Hitam, dan begitu monyet-monyet itu datang menyerbu, terjadilah pertandingan yang amat hebat dan menarik. Monyet-monyet itu liar dan ganas dan agaknya andai kata Raja Wali Hitam tidak pandai terbang, tentu ia takkan sanggup menghadapi monyet yang puluhan banyaknya itu. Namun Raja Wali Hitam adalah seekor burung raksasa, dikeroyok puluhan ekor monyet itu ia sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan kelihatan gembira sekali.
Sambil mengeluarkan suara menantang-nantang, burung itu terbang mengitari tempat itu dan sekali-kali menyambar ke bawah merobohkan seekor monyet. Monyet-monyet itu memekik-mekik marah, berjingkrakan dan ada pula yang menyambitnya dengan batu. Hiruk-pikuk di bawah puncak itu, ramai sekali pertandingan antara Raja Wali Hitam yang dikeroyok banyak monyet. Sementara itu, Busong mencapai puncak. Bukan main indahnya pemandangan di puncak itu. Puncak penuh dengan hutan pohon yang besar-besar dan berdaun merah. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa puncak ini tampak kemerahan seperti api menyala dari jauh. Namun pada saat itu, perhatian Busong seluruhnya ditujukan kepada Eng-eng sehingga ia tidak mempedulikan keindahan pemandangan, melainkan cepat-cepat ia menurunkan tubuh Eng-eng di atas tanah. Eng Moi. Eng Moi, Busong mengguncang-guncang pundak Eng-eng dan merasa gelisah sekali melihat gadis itu meramkan mata dengan muka pucat. Eng-eng merintih lirih, menggerakkan kepala ke kanan kiri dan membuka matanya perlahan. Pemandangan pertama ketika ia membuka mata adalah hutan kemerah-merahan di depannya. Gadis ini kaget, bangkit dan merangkul Busong, katanya, "Songko, apakah kita berada di sorga?" Busong mendekap kepala itu, memeluknya dengan hati sebesar bukit. Ia mencium rambut di kepala itu dan berbisik, "Tidak, Moi Moi. Kita masih hidup, kita diselamatkan burung hektiau yang kini masih bertanding dikeroyok banyak monyet jahat. Bagaimana, Moi Moi? Kau tidak apa-apakah? Tidak sakit-sakit tubuhmu?" Mendengar suara penuh getaran ini terharulah hati Eng-eng. Perasaan wanitanya dapat menangkap rasa kasih sayang yang amat besar dari pemuda ini kepadanya. Ia mengangkat muka, menggelengnya kemudian merangkul leher Busong. Baru saja terlepas dari bahaya maut membuat hati kedua orang muda ini makin dekat dan saling menyayang. Kali ini Eng-eng tidak marah ketika Busong menciumnya penuh kasih sayang, ciuman yang dilakukan saking girangnya hati melihat kekasihnya selamat. Eng-eng tidak marah, malah tanpa sengaja ia mempererat rangkulannya. Tiba-tiba Busong mendorong tubuh Eng-eng ke samping sambil berkata kaget, "Moi Moi, awas." Matanya terbelalak memandang ke depan. Eng-eng terkejut sekali, cepat memutar tubuh sambil melompat berdiri di samping Busong yang sudah berdiri pula. Dan ia pun terbelalak kaget ketika melihat bahwa di depan mereka telah berdiri seekor monyet berbulu merah yang besar sekali, lebih besar dari manusia. Bulu monyet ini halus dan merah, matanya juga merah dan taringnya putih mengkilat tampak jelas karena monyet ini meringis dan matanya memandang penuh ancaman. Mengingat bahwa kekasihnya tidak pandai silat, Eng-eng segera maju dan berkata perlahan, "Koko, kau sembunyilah." Kemudian gadis ini dengan gerakan gesit sekali menerjang maju, mengirim pukulan ke arah dada binatang itu sedangkan kakinya membuat gerakan menyapu kaki. Cepat sekali gerakan ini, namun monyet merah itu ternyata tidak kalah gesitnya. Anehnya, gerakan monyet itu seperti gerakan orang bersilat pula ketika ia melangkah mundur dan meloncat menghindarkan diri daripada sapuan kaki Eng-eng, bahkan sebelum kakinya turun ke tanah, monyet itu sudah membalas dengan cengkeraman tangan yang berkuku panjang meruncing ke arah pundak Eng-eng. Gadis ini cepat miringkan tubuhnya dan dari samping ia menendang. Putri Kim Mo Taisu tentu saja memiliki ilmu kepandaian yang lumayan sungguh pun ayahnya diam-diam mengakui bahwa putrinya ini tidak begitu besar bakatnya. Tendangannya menyamping cepat sekali dan sebelum binatang yang amat gesit itu sempat mengelak, kaki gadis itu sudah mengenai lambungnya. "Bu!" Eng-eng mengeluarkan seruan kaget. Tendangannya tadi dilakukan dengan pengerahan tenaga cukup keras, akan tetapi ia merasa seakan-akan menendang sebuah batu besar, kakinya membalik dan terasa sakit sekali. Akan tetapi monyet besar itu pun agaknya kesakitan karena ia memekik dan menjadi makin marah. Dengan gerakan cepat dan dahsyat ia menubruk dengan kedua tangan dan kakinya seperti seekor harimau menerkam. Kembali Eng-eng mengelak dengan menggulingkan tubuh ke atas tanah. Tubrukan luput, akan tetapi binatang itu sudah dapat berjungkir balik dan kini menyerang dan menerjang lagi. Tiba-tiba gerakan binatang itu terhenti karena Busong yang tidak tega melihat begitu saja kekasihnya berkelahi melawan binatang liar ini, sudah melompat maju dan karena si monyet membelakanginya, ia telah menerkam pundak dan leher binatang itu, terus menggumulnya dan menjepit leher binatang dengan lengan kanannya, sedangkan lengan kirinya menjepit perut. Binatang itu kaget dan meronta-ronta, menggereng dan kedua tangannya menangkap lengan Busong. Namun ia tidak dapat melepaskan diri dari jepitan tangan Busong yang amat kuat.
Binatang itu menggulingkan diri, mereka bergumul, namun seperti seekor lintah menempel di kaki kerbau, Busong tidak dapat dilepaskan oleh monyet raksasa yang memekik-mekik marah. Celaka bagi Busong adalah kuku-kuku panjang dari tangan monyet itu yang mencengkeram lengannya. Biarpun Busong amat kuat, namun ia terlambat mengerahkan tenaga dalam yang di luar pengetahuannya telah memenuhi tubuhnya itu ke arah lengan. Masih baik baginya begitu kuku-kuku itu menancap lengan, ia mengerahkan tenaga sehingga lengannya tidak sampai terobek. Kuat sekali monyet itu, tenaganya liar dan ganas, mereka bergulingan mendekati jurang. Koko, lepaskan dia. Eng-eng berteriak penuh kengerian melihat betapa kekasihnya bersama monyet itu bergulingan dekat jurang yang curam. Gadis ini meloncat dekat dan mengerahkan tenaga memukul kepala monyet raksasa. Namun kembali ia terkejut karena kepalan tangannya tidak sanggup meremukkan kepala, bahkan terasa sakit. Namun bukan tidak ada pengaruhnya pukulan ini karena si monyet kembali memekik kesakitan dan kedua tangannya yang mencengkeram lengan Busong terlepas. Pemuda ini maklum pula akan bahayanya bergumul dekat jurang, maka ia melepaskan jepitannya dan mendorong punggung monyet itu sambil melompat ke belakang. Monyet itu marah sekali kepada Eng-eng yang 2 kali telah memukulnya. Kini ia meloncat dan menerjang Eng-eng dengan pukulan-pukulan dan cengkeraman dahsyat. Gerakannya tidak berbeda dengan ahli silat tinggi yang ahli dalam ilmu Jiaokang, ilmu mencengkeram. Eng-eng berusaha mengelak, akan tetapi malang baginya, rambutnya yang tadi terlepas dan terurai panjang itu dapat tertangkap oleh tangan monyet yang terus menarik dan mengayunnya. Tubuh Eng-eng terbawa oleh ayunan ini. Monyet itu memekik dan mengerahkan tenaga melontarkan dan tubuh Eng-eng tanpa dapat dicegah lagi melayang ke arah jurang yang amat curam. Eng-moi. Busong menjerit penuh kengerian dan kegelisahan melihat tubuh kekasihnya melayang masuk jurang. Ia lari ke pinggir jurang dan ketika monyet itu menerkamnya, sekali menggerakkan tangan kirinya Busong berhasil membuat monyet itu terlempar. Dalam keadaan gelisah ini, secara tidak sadar Busong telah mempergunakan sinkang yang sudah mengeram dalam tubuhnya sehingga sekali sampok tangan kirinya sanggup melemparkan monyet yang begitu kuat. Tanpa ingat akan bahaya lagi Busong lalu ikut meloncat ke dalam jurang dengan tangan diulurkan untuk menolong Eng-eng. Tentu saja tubuhnya ikut pula melayang turun dengan kecepatan seperti burung terbang. Eng-moi. Ia berseru keras sekali. Seluruh perhatiannya tercekam oleh kekhawatiran akan keselamatan Eng-eng. Seujung rambut pun ia tidak ingat bahwa dia sendiri melayang-layang turun menghadapi maut yang mengerikan. Koko. Eng-eng berteriak, merupakan jeritan lemah karena gadis yang sadar akan maut yang mengancam ini telah pingsan. Barulah kini Busong sadar pula akan keadaan mereka. Namun seluruh hasratnya hanya tercurah untuk menolong dan menyelamatkan nyawa kekasihnya, maka ia lalu berteriak keras sekali. Sekuat paru-parunya mengeluarkan suara itu. Hek Tiaoko. Tolong. Karena tubuh Busong jauh lebih berat daripada tubuh Eng-eng, maka dalam luncuran ke bawah ini ia lebih cepat menyusul tubuh Eng-eng. Dengan kemauan keras, Busong mengulur tangan dan berhasil memegang lengan Eng-eng. Akan tetapi kini karena kedua tubuh mereka menjadi satu maka berat badan menjadi bertambah dan mereka meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat ke bawah Busong merasa seakan-akan bukan mereka yang meluncur ke bawah, melainkan batu-batu karang di bawah yang melayang ke atas menuju mereka. Hek Tiaoko. Ia menjerit lagi dan terdengarlah bunyi kelepak sayap ketika burung Raja Wali Hitam yang besar itu menyambar ke arah mereka. Karena burung ini hanya mengenal Busong, maka agaknya hanya kepada pemuda inilah ia mau menolong. Cepat sekali kakinya sudah menyambar pundak Busong. Pemuda itu merasa pundaknya tertusuk kuku, akan tetapi maklum bahwa hanya burung ini yang akan mampu menolong mereka berdua, ia cepat menggunakan tangan kirinya merangkul ke atas dan berhasil memeluk leher burung Raja Wali Hitam, sedangkan tangan kanannya tetap memegang lengan Eng-eng. Berat tubuh mereka berdua terlalu berat bagi burung Raja Wali yang sudah lelah dan terluka karena dikeroyok monyet-monyet tadi. Maka betapapun ia menggerakkan sayapnya, ia tidak kuasa menahan luncuran ke bawah dan melayang-layanglah mereka bertiga, biarpun tidak begitu pesat seperti tadi karena tertahan gerakan sayap burung yang berusaha mengangkat mereka, namun masih terus meluncur, tak tertahankan lagi. Burung itu mengeluarkan suara seperti orang merintih ketika mereka telah dekat sekali dengan dasar jurang, lalu burung itu mengerahkan kaki mengangkat tubuh Busong ke atas sambil membalikkan tubuh sehingga tubuhnya lah yang berada di bawah. Buruk. Mereka terhempas ke bawah dan dunia menjadi gelap gulita bagi Busong yang roboh pingsan oleh bantingan yang hebat itu.
Lama sekali Busong pingsan. Tubuh kedua manusia dan seekor burung itu tak bergerak sama sekali. Hanya bulu burung yang kehitaman, ujung pakaian Busong dan rambut Eng-Eng saja yang bergerak-gerak tertiup angin. Ketika akhirnya Busong membuka matanya, ia nanar dan tidak ingat apa yang telah terjadi. Tubuhnya tak dapat bergerak. Akan tetapi perlahan-lahan ingatannya kembali dan ia bergidik. Kiranya yang membuat ia tak dapat bergerak adalah tubuh Eng-Eng yang melintang di atas dadanya. Perlahan ia bangkit duduk, mengeluh karena seluruh tubuhnya sakit-sakit. Akan tetapi ia tidak mempedulikan dirinya, cepat ia mengangkat tubuh atas Eng-Eng. Gadis itu tidak kelihatan terluka di luar, akan tetapi mulut, hidung dan telinganya mengucurkan darah. Eng Moy. Busong berseru lemah dan mengusap darah dari muka gadis itu. Diguncangnya perlahan pundak Eng-Eng, namun tubuh itu lemas dan mata itu tidak terbuka. Moy Moy, Eng Moy. Busong memanggil-manggil dan mengguncang-guncang, namun sia-sia. Eng-Eng tetap tidak bergerak dan tidak membuka matanya. Dia pingsan, pikir Busong. Harapannya timbul. Dada gadis itu yang menempel di dadanya masih berdetak, dia pun lemah, dahinya yang ia ciumi masih hangat. Eng-Eng tidak mati, hanya pingsan. Tidak bisa dia mati. Ia ingat bahwa paling baik adalah mencari air untuk mencuci darah dan untuk membasahi muka dan kepala Eng-Eng agar sadar kembali. Perlahan dan hati-hati ia meletakkan tubuh yang dipangkunya itu kembali, ia bangkit berdiri, terhuyung-huyung akan jatuh. Akan tetapi ia menguatkan diri dan tiba-tiba tampaklah olehnya tubuh Raja Wali hitam menggeletak. Kepala burung itu pecah, otaknya berhamburan dan binatang itu tidak bernyawa lagi. Kiranya ketika jatuh tadi, burung itu sengaja memasang tubuhnya di bawah dan malang baginya, kepalanya terbanting pada batu sehingga hancur seketika. Busong berlutut dan mengelus-ngelus burung itu, dan titik air mata membasahi pipi. Kemudian ia teringat kepada Eng-Eng, terus berdiri lagi dan mencari air. Kebetulan tak jauh dari situ terdapat air mancur dari lubang dalam batu karang. Segera ia menuju ke air dan karena tidak ada tempat untuk mengambil air, ia hanya menggunakan kedua tangannya, lalu cepat-cepat berjalan menghampiri Eng-Eng dengan hanya sedikit sisa air di mangkup tangannya. Setelah muka yang pucat itu terkena air, Eng-Eng bergerak lemah dan dengan mata masih meram, bibir gadis ini bergerak membisikkan kata-kata yang cukup jelas bagi Busong. Song Koko, Koko, aku cinta padamu. Busong merasa seakan-akan jantungnya diremas. Ia mendekap kepala gadis itu dan berbisik di telinganya. Eng-Eng, aku berada di sini, mati hidup aku bersamamu. Eng Moy. Ia melihat mulut itu tersenyum, akan tetapi matanya tetap tidak terbuka. Eng Moy. Eng Moy, namun gadis itu tidak menjawab dan Busong berlari lagi menuju ke air mancur. Kali ini ia mendapatkan beberapa helai daun yang ia jadikan satu dan dengan daun-daun ini ia dapat membawa air ke dalamnya. Gadis itu menelan air dan mengeluh perlahan, lalu membuka mata. Mereka saling pandang, mata yang sayu dari Eng-Eng bertemu pandang mata penuh harap-harap cemas dari Busong. Songko, Eng-Eng berkata lemah, berusaha untuk tersenyum. Busong segera memangku gadis itu dan gerakan ini membuat Eng-Eng merintih kesakitan. Bagaimana, Moy Moy? Apamu yang sakit? Kau tidak apa-apa, bukan? Pertanyaan penuh kecemasan dilontarkan bertubi-tubi. Eng-Eng meramkan mata, keningnya berkerut-kerut. Jelas bahwa ia menderita nyeri hebat yang ditahan-tahannya, kemudian ia membuka lagi matanya dan kini bulu matanya basah. Koko, tiada harapan lagi, seakan-akan terhenti detik jantung Busong dan ia mereka-reka arti yang lain untuk kalimat itu. Apa maksudmu? Kembali Eng-Eng meramkan mata dan ketika membukanya lagi, kini beberapa butir air mata mengalir turun. Ia menggeleng kepala. Sakit semua rasa tubuhku. Songko. Kepalaku, serasa dipukul-pukul dari dalam dadaku, serasa terbakar dan akan pecah. Oh. Eng Moy. Busong mendekap kepala itu, mengelus-elusnya seakan-akan ia hendak mengusir rasa nyeri di kepala dengan usapan dan hendak mengoper rasa panas di dadanya sendiri. Eng Moy, kau tentu akan selamat. Jangan khawatir, Moy Moy, aku akan membawamu pulang, aku akan. SSTTT, diamlah, jangan bergerak, Koko, biarkan aku menikmati pelukanmu seperti ini untuk terakhir kali. Song Koko, kau girangkah dijodohkan dengan aku? Makin perih hati Busong, seakan-akan kini ditusuk-tusuk jarum. Ia menahan air mata yang hendak runtuh,
lalu menundukkan muka menempelkan pipinya pada pipi Eng, berbisik di telinganya, "Tentu saja, kekasihku, tentu saja aku girang sekali, karena itu kau harus sembuh, kau harus sembuh, kau harus selamat, kelak kita menikah." Naik sedu-sedan di dada Eng dan hal ini agaknya amat menimbulkan nyeri sehingga ia meramkan matanya kembali. Ketika ia membuka matanya, air matanya makin deras mengalir akan tetapi mulutnya tersenyum. Songko, tangannya diangkat lemah, meraba-raba dan membelai dagu Busong yang agak berlekuk. "Mengapa kau girang berjodoh denganku? Apakah kau cinta padaku?" Engmoy. Busong teringat akan bisikan gadis itu ketika dalam keadaan setengah sadar tadi, bisikan pengakuan cinta. "Kau masih bertanya lagi? Aku cinta kepadamu, Engmoy. Aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku." "Koko, kasihan kau," Eng merangkul leher itu dan mereka bertangisan. Busong tak dapat menahan diri lagi, air matanya bercucuran, bercampur dengan air mata Eng di pipi gadis itu yang ia coba mengeringkannya dengan ciumannya. Air mata yang bercampur dengan air mata Eng di pipi gadis itu yang ia coba mengeringkannya dengan ciumannya. Air mata yang bercampur darah yang masih mengalir keluar dari hidung. Busong tidak peduli, ia menghisap air mata dan darah itu. "Kasihan kau, Koko, karena aku tidak akan hidup lagi." "Engmoy, jangan berkata begitu. Moy, kau tidak akan, kau akan hidup bersamaku." Jari-jari tangan Eng menjelajahi muka pemuda itu, mengelus rambutnya seakan-akan ia hendak menggunakan saat terakhir untuk mengenal lebih dekat wajah pemuda yang sejak dahulu telah menguasai rasa kasihnya, yang dahulu hanya dapat ia pandang dan kenang saja. "Aku tahu, Koko, aku terluka dalam hebat sekali, dalam dada, darah mengalir di dadaku, juga di kepalaku, tiada guna, aku akan mati dalam pelukanmu." Moy. Kini Busong menangis tersedu-sedu sambil mendekap gadis itu. "Kau tidak akan mati. Kalau kau mati, aku pun ingin mati di sampingmu." Eng tersenyum mendengar ini dan kini air mata Busong yang membanjir turun itu memasuki bibirnya yang terbuka, menimbulkan rasa segar pada kerongkongannya yang serasa panas terbakar. Tiba-tiba Eng mendapatkan tenaganya kembali dan ia menolak muka Busong, lalu ia bangkit duduk. Busong tentu saja menjadi girang sekali. Moy, kau sembuh. Kuambilkan air, ya. Biar ku masak air agar air hangat-hangat dapat menyegarkan tubuhmu. Lalu kita mencari jalan naik, jangan khawatir, aku masih sanggup menggendongmu ke atas. Kita pulang." Eng tersenyum akan tetapi menggeleng kepalanya, lalu tangannya menepuk tanah di dekatnya memberi isyarat kepada Busong untuk duduk di dekatnya. Kau sanggulkan rambutku," katanya. Biarpun kelihatannya gadis ini bertenaga kembali, namun suaranya tersendat-sendat dan sukar keluarnya, Busong cepat melakukan perintah ini. Jari-jari tangannya menggetarkan kasih sayang mesra ketika ia berusaha menyanggul rambut panjang halus itu sedapat mungkin. Akan tetapi pekerjaan ini sukar sekali ia laksanakan. Jari-jari tangannya menggigil. Tubuhnya sendiri terasa sakit-sakit, ditambah rasa haru dan khawatir membuat air matanya bercucuran. Matanya menjadi kabur dan beberapa kali ia mendekap dan menciumi gadis itu dengan hati hancur. Eng balas memeluk dan bahkan gadis inilah yang mengeluarkan kata-kata hiburan, kata-kata lemah yang berbisik-bisik hampir tak terdengar. "Diamlah. Koko, diamlah, kau sanggulkan rambutku. Biar rapi." Busong berusaha membesarkan hatinya, akan tetapi bagaimana ia dapat menahan isak tangisnya ketika ia menyanggul rambut itu melihat betapa kepala Eng penuh darah yang mulai membeku? Namun akhirnya berhasil juga ia menyanggul rambut gadis itu. "Koko, aku ingin." Ia berhenti sukar sekali melanjutkan kata-katanya. Busong menempelkan telinga di dekat bibir yang sudah pucat itu. "Apa, Moy, kau ingin apa?" Aku malu, Busong memeluknya. "Katakanlah, kau mau apa, Moy?" Aku ingin sekarang menikah denganmu." Lalu disambungnya perlahan sekali, "Aku ingin mati sebagai istrimu." Engmoy. Busong tak kuat menahan tangisnya. "Koko, jangan menangis. Maukah kau? Maukah kau?" Busong tak dapat menjawab, hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan air matanya bercucuran membasahi mukanya. Hampir pemuda ini pingsan saking perih dan sakit rasa hatinya.
Mari kita bersumpah, Koko, marilah, terpaksa Busong menuruti permintaan Eng-eng. Dengan susah payah ia menggandeng gadis itu, diajak berlutut sambil berpegang tangan, berlutut seperti sepasang pengantin bersembahyang. Untuk menyenangkan hati gadis itu Busong berkata keras-keras, langit dan bumi menjadi saksi. Saat ini kami, Kam Busong dan Kui Eng, menjadi suami istri, sehidup semati. Eng-eng tertawa malu-malu dan ketika Busong menolehnya, gadis itu merangkulnya dengan wajah penuh bahagia. Eng-eng menyembunyikan mukanya di dada Busong, akan tetapi pada saat itu pula nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Tadinya Busong tidak tahu, baru setelah ia merasa betapa tubuh gadis itu lemas sekali, ia mengangkat dan tahu bahwa kekasihnya itu tak bernyawa lagi. Eng Moi. Ia menjerit, mendekap dan roboh pingsan sambil memeluk Eng-eng. Pukulan batin yang diderita Kimo Taisu ketika ia mendapatkan muridnya pingsan di samping putrinya, membuat pendekar ini seketika menjadi seorang yang seperti hilang semangat. Rambutnya seketika menjadi putih semua, wajahnya kerut-merut dan pandang matanya sayu seperti lampu kehabisan minyak. Ketika ia mendengar cerita Busong tentang kecelakaan yang menyebabkan tewasnya Eng-eng, wajah pendekar itu menjadi beringas, kemudian ia lari dan mengamuk. Sehari itu terdengar suara Kimo Taisu memekik-mekik dan melengking-lengking di seluruh bukit dan akibatnya amatlah mengerikan. Tak seekor pun binatang monyet tinggal hidup lagi di situ. Ratusan bahkan mungkin ribuan ekor monyet berikut yang masih kecil-kecil semua terbunuh oleh Kimo Taisu dan pekerjaan pembunuhan besar-besaran ini baru selesai setelah hari mulai gelap. Setelah mengubur jenazah putrinya di dekat kuburan istrinya, Kimo Taisu memandang Busong dengan pandang mata layu, kemudian bertanya, Busong, semua bahan kepandaian yang ada padaku telah kau miliki, namun agaknya engkau tidak merasakan hal itu. Biarlah, agaknya memang lebih baik begitu. Kepandaian silat ternyata hanya mendatangkan malapetaka dan kau berangkatlah ke kerajaan Chou Muda. Di sana mulai diadakan ujian tiap tahun untuk memilih tenaga-tenaga muda yang pandai. Setelah sampai di kota raja, kau carilah seorang sahabatku bernama Ciutang yang bekerja sebagai pengurus rumah gadai, tinggalnya di sebelah kiri rumah penginapan Lok An. Kau berikan suratku ini dan selanjutnya dialah yang akan mengatur agar kau dapat mengikuti ujian. Dengan muka pucat dan mata merah Busong mendengarkan pesan gurunya, kemudian tak tahan lagi ia menubruk kaki gurunya dan menangis. Ah, Suhu, malapetaka telah menimpa kehidupan Suhu, Tecu sama sekali belum mampu membalas kebaikan Suhu akan tetapi Suhu selalu memperhatikan keadaan Tecu. Kimo Taisu menghela napas panjang. Jalan hidupmu dan jalan hidupku bersimpang jauh. Kau tidak menyukai ilmu silat, mudah-mudahan hidupmu lebih berbahagia daripada hidupku. Mungkin engkau lebih benar, Busong. Dengan hati terharu dan penuh duka pemuda itu lalu mempersiapkan barang-barang yang hendak dibawanya. Ia makin terharu kalau teringat bahwa semua pakaiannya itu adalah pemberian suhunya. Maka ia lalu teringatlah akan miliknya sendiri, yaitu obat sarang burung Raja Wali yang diambilnya dari puncak. Segera diambilnya obat itu dan diberikannya kepada Kimo Taisu sambil berkata, Tecu tidak dapat berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Suhu, juga tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Sarang Raja Wali hitam ini mungkin sekali berguna bagi Suhu, harap Suhu sudi menerimanya. Terbelalak kakek itu memandang benda ini. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Tanyanya penuh keheranan. Busong lalu menceritakan pengalamannya ketika ia menolong anak Raja Wali yang jatuh kemudian ia melihat benda ini yang segera diambilnya. Kimo Taisu menggeleng-geleng kepala dan berkata, benar-benar kehendak Tian. Sungguh aneh dan luar biasa. Seluruh orang Kangou akan mengilar melihat benda ini, Busong. Biarpun aku sendiri diberi waktu 1000 tahun, belum tentu aku bisa mendapatkan benda ini. Ah, sungguh lucu kalau nasib mau mempermainkan orang. Kau memiliki semua bakat dan dasar, akan tetapi kau tidak suka ilmu silat, akan tetapi kau mendapatkan mustika Raja Wali Hitam ini. Sungguh lucu. Kau simpan ini baik-baik, dan setiap kali kau merasa lapar, kau boleh masak ini dan makan. Obat ini akan menguatkan tubuhmu dan mencegah segala macam racun mengganggumu. Tecu serahkan kepada Suhu. Ah, aku sudah tua dan sudah kebal. Untuk apa segala macam obat? Kau simpanlah dan turut nasihatku, kau makan semua sampai habis. Perpisahan ini amat menyedihkan. Busong tidak mau pergi meninggalkan Suhunya sebelum orang tua itu pergi lebih dulu. Bersambung ke bab 51.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.